saja. Alasannya Quran, pedoman Quran, pedoman hadis. Bahkan hadis tidak mau, Quran tok. Quran apa nih? Wong masjid sak menu gede niki maca Quran yo gak tahu. Ada enggak? Ada. Masjid sak menu gede niki maca Quran yo gak tahu. Tahu nih adan tok itu. Ujian yoga, selawatan yoga, wiritan yoga. Masih pisan-pisan ge maca Quran ngono apa? Kok cik medite lah ngono. Adan tok-tok lho. Ya, dirubah sekarang dirubah. Supaya enggak seperti itu terus-terusan. Kalau saya enggak fanatik, tapi kok cik nemene. Bangunan masjid kaya apa? Kok eling patung ana apa-apane nggih. Orang-orang seperti itu enggak boleh berfanatik ya. Yang benar itu ya li'ilahi kalimatillah. Yaitu membaca-baca apa yang menjadi baik bagi Allah. Masuk istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di masjid, satu kali tahu apa dibuat baca seperti itu. Enggak dosa. Malah anak perempuan, orang-orang perempuan, orang wanita, malah kotor-kotor masuk dalam masjid. Enggak boleh. Ini didengarkan orang banyak, saya enggak takut pada mereka. Oke. Tapi yang enggak nyalakan orangnya, masjidnya buat apa? Masih ada kegiatan tok ngono apa, mari adan peletet wis gak ono apa-apa belas pokoke. Ngaji Quran ta apa-apa maneh Ramadan. Nggih. Apa maneh? Ya baca selawat ta apa jenenge Maulid Nabi. Ya enggak. Oh cik nemene. Kita orang-orang kabeh ya ngono. Ayo meneh. Sik legende maneh ngono. Ya pose yang ngono 5 dina sadurunge diumumno ngono bener. Ya, mosok jange poso eglek. Iki traweh tangga riyo ya ngono. Eglek walah. Bener dedek ngono ya. Ya kula Dik mimpin gondok tak adili temen. Untung aja duduk kula. Masih pimpinan-pimpinan negara ada sing gak bener tak terjang temenan, gak peduli raksasa. Nggih, iki yang ngono. Musuhnya agama Islam, musuh agama tauhid. Iku apa? Musuh agama tauhid. Isi berapa sampean? Musuh agama tauhid iku wong tauhid. Musuh wong Islam sapa? Wong Islam. Nggih kebanyakan sing ngembosi tauhid sapa? Wong tauhid. Sing ngembosi Islam sapa? Wong Islam. Cuma berteman dengan iblis. Nah, akhirnya ngomongnya ya wong kafir. Dikira wong kafir enggak sembahyang, belum tentu. Kadang-kadang sembahyang malah kafir modern. Ya kok modern? Iya sembahyang dilakoni tapi gak harus sing disembah. Pas Ramadan dilakoni tapi gak harus sing ngongkon. Gak harus sing ngongkon. Wudu yang ngono, gak harus sing didelok. Waktu nyawuk banyu, pernah ndelok apa? Karena aturannya soalnya enggak ada peraturan ya. Orang seperti itu enggak punya aturan. Yang punya aturan itu punya Tuhan, harus tahu Tuhannya. Masuk ke rumah orang harus punya yang tuan rumah. Aturan apa enggak? Aturan. Masuk surga besok harus permisi kepada yang punya surga. Kita beragama Islam harus permisi, harus berjumpa kepada yang punya agama. Lah peraturan sih. Itu peraturan. Yang nomor 3 adalah wujud ini tegese wujud bangsa petekotan utawa napa? Keyakinan petekotan. Seperti ini, Bu. Saya yakin malaikat itu ada, walaupun saya sendiri enggak pernah jumpa. Ini pendapat orang awam maksudnya. Saya yakin malaikat itu ada, walaupun saya enggak pernah ketemu dengan malaikat. Karena malaikat tidak wajib ditemui. Yang wajib ditemui itu yang punya malaikat. Nah, yang punya malaikat itu yang wajib ditemui. Adapun kepada malaikat malaikat itu wujud, tapi wujud ini ditekatkan
wis malaikat tanggap ono secara syar'i, tapi nek hakiki kan nggak boleh. Malaikat ada, boleh nggak nurut tauhid? Hah? Nurut tauhid nggak boleh. Nurut tauhid bahwa malaikat apa? Tidak ada, tidak ada. Tapi menurut syariat malaikat itu ada apa enggak? Ada. Nah, saya mentekat aku percaya rek apa? Malaikat iku ono. Walaupun aku gak tahu ketemu. Lah iku jenenge wujud apa? Petekatane hati. Iya. Ya nomor 1, nomor 2. Ini kita kita ratakan misalnya. Kita tidak pernah tahu apa? Kita tidak pernah tahu surga. Nah, tapi kita ngerti, aku percaya nek swarga iku diwujud ambek Allah. Walaupun aku dhewe ambek wong saarat-arat gak tahu kepethuk swarga. Aku percaya wis. Lah, percaya seperti itu adalah petekatane hati. Jadi barang gaib jenengan yakini, yaitu namanya dini. Kan malaikat kan gaib. Nggih. Malaikat gaib apa nyata? Gaib. Kalau malaikat itu gaib, berarti Allah kan tidak gaib. Jadi secara syariat malaikat itu ada tapi gaib. Lalu Allah ada tapi hakul mubin, nyata. Kalau lawan dari nyata adalah abstrak. Lah abstrak itu namanya gaib. Abstrak kan gaib, nggak ada maksudnya. Barang abstrak, tidak nampak maksudnya. Tapi malaikat nampak, Pak. Kok bisa nampak? Oh, petekatannya hati ya. Kamu bisa melihat malaikat? Bisa, dengan cara petekatannya hati. Nekatno, nek malaikat iku ono. Nah, itu melihatnya seperti itu. Pokoknya barang yang ada namanya pasti kena dilihat. Kena dilihat. Bukan barang saja. Apa saja termasuk Tuhan yang ada namanya pasti bisa dilihat. Tapi melihatnya tidak pasti dengan mata kepala. Nah, kalau kepada zat Allah melihatnya dengan apa? Dengan mata hati. Nggih, bukan dengan hati, tidak. Itu kan torekot. Kalau tauhid dengan mata hati lain loh Bu. Kalau dengan hati itu masih syariat lah. Syariat torekot itu masuk syariat. Sedangkan hakikat marifat itu masuk hakikat. Bukan masuk marifat. Saya urut ya. Syariat dengan torekot itu masuk syariat. Hakikat dengan marifat itu masuk hakikat. Yang torekot dengan marifat tidak terpakai. Tidak terpakai. Karena itu yang terkenal adalah syariat dan hakikat. Seperangkat dari itu adalah torekot dan marifat. Adapun jenengan torekotan enggak apa-apa, malah enak. Ngajar orang yang sudah pernah torekotan, malah mudah. Lebih gampang lah. Nah, seperti itu. Itu adalah dini, termasuk malaikat, jin, setan, iblis, surga, neraka, bidadari. Makhluk surga, wanita surga, ada. Nah, makanya yang gaib sebanyak 7. Karena itu kalau Allah disamakan dengan malaikat, saya nggak setuju. Karena malaikat adalah gaib, sedangkan Allah adalah hakul mubin. Nah, pokoknya Allah hakul mubin, jangan digaibkan. Dengan bakas seperti ini, berarti wujud sebanyak 10. Masing-masing Bapak Ibu harus mengetahuinya, batas-batasannya. Pertanyaan sekarang dengan nomor 3. Malaikat bisa dilihat apa enggak? Hah? Malaikat bisa dilihat apa enggak? Sesuai dengan nomor 3 kok. Hah? Saya tadi kan bicara semua yang ada namanya bisa dilihat. Malaikat kan nama. Bisa dilihat. Dengan apa? Keyakinan. Petekatannya hati atau keyakinan. Nah, sudah. Kemudian yang nomor 4, wujud majazi. Artinya, wujud tidak sebenarnya. Wujud etok-etokan,
wujute ayang-ayangan, wujud bayangan. Bayangan itu seperti ini. Bayangan. Di dunia ini banyak macam-macam kendaraan. Misalnya sepeda motor saya anggap aja Vespa. Itu bayangan. Bayangan itu kan ada aslinya. Yang ini kan, coba ini loh Bu, ini kan aslinya. Ini kan bayangan. Bayangan ini saya anggap Vespa itu ini. Aslinya ini. Kalau ini rusakan dan menipu juga. Kalau ini yang beneran. Nah, makanya barang-barang di dunia ini adalah penjelmaan dari yang sebenarnya. Makanya jangan punya kendaraan kalau sekian tahun sudah rusak, sudah wajar. Sudah wajar karena bukan sebenarnya. Ibu-ibu, bapak-bapak punya wajah dan cepat tua, cepat rusak. Jangan heran. Karena kita ini hidup seperti ini, enggak sebenarnya. Kalau sebenarnya besok di akhirat sana. Jadi bayangan kita, ini yang wajah ditaruh di dunia, ini rusak semuanya, fana. Kemudian yang aslinya adalah bako. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau bako berarti siapa? Ya orang yang hatinya ada ilmu yang ada hubungannya dengan bako. Nah, bako nomor berapa? Nomor 3. Sifatnya siapa? Allah. Berarti kalau Allah bako, jangan mengaku apa? Mengaku fana. Nah, fana itu hubungannya dengan ini adalah majazi, eto-etoan, wujud ayang-ayangan, enggak sebenarnya. Makanya rusak. Kita maklumi bahwa barang selain zat adalah rusak semuanya. Kemudian nomor 5 adalah wujud hakiki. Tegese wujud saknyatane wujude Gusti Allah. Itu Allah ada 2, ada Allah yang asli, ada Allah yang palsu. Kalau Allah yang asli ngajinya pada sifat wajib 20, ujung-ujungnya adalah anna dzatallahi maujudatun muhaqqaqatun. Kalau barang-barang selain Allah yang asli seperti halnya asma. Asma itu artinya nama. Lah nama Allah yang baik-baik itu adalah 9 kemudian ditambah 9 jejer maksudnya. 9 jejer lagi 9 dipadukan ini 9 jejer kan. Buatan ditambah kan 18. Ya, itu jejer berarti 99. Itu keluarnya dari mana secara syar'i? Keluarnya dari lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu apa sih? Allah. Hurufnya sebanyak 4. Alif, lam, ha. Keluar dari itu. Lafaz Allah itu ada yang punya. Lafaz Allah itu kan asma, ada yang punya karena semua yang di dunia ini pasti ada yang punya. Lah kita disuruh mencari yang punya ini mana? Yang punya Asmaul Husna ini mana? Jangan tergila-gila kabeh-kabeh ngapalno Asmaul Husna. Besok mlebu swarga. Enggak bisa hafal Asmaul Husna, enggak bisa. Hafal Quran 30 juz luwih soro kan timbangane Asmaul Husna, gak iso mlebu swarga. Mau rewel apa? Apalagi yang enggak hafal Quran, ya tambah nemen. Ya, jadi sekarang hafal Quran itu bukan itu. Hafal Quran itu ya begini nih. Gak usah maca, tanpa tinulis bisa diwaca. Apa ya iki? Tanpa tinulis bisa diwaca, ya iku hafal. Hafal sing duwe Quran. Hafal ambek sing duwe Quran dibanding ambek Al-Qur'ane ku enak endi? Ya enak hafal sing duwe. Yen hafal sing duwe, hafal Quran iku ngenekno cek iso kepethuk sing duwe karepe. Nah, hafal tok sama mandekuk kono, jalan di tempat. Satu
2, 3, 4 gak melaku jadi tempat ya kapan saya untuk kono-kono. Bapak Ibu, itu adalah hakiki wujud sak nyatane. Nek wujud sak nyatane nggak bisa diapa-apakan. Misalnya ini ditulisi lafaz Allah misalnya. Tulisi. Ya bisa diapa-apakan. Mbak sepidol, Mbak sepidol. Ya bisa. Ya bisa diapa-apakan. Tapi Allah yang asli nggak bisa. Yaitu yang dinamakan orang, aku tak ngaji. Cero panggonane titik ebak. Seperti itu. Titik ebak, Bu. Titik ebak itu ngendi? Titik ebak ya tergantung nulisnya. Yang nulisnya kok papan jawab panggonane kok. Papan iki ya. Titik ebak lho, Bu. Alif marono ba, taul. Titik iki pundi? Kok papan. Iya tapi ngene, kon nulis kok papan, terus bae ki ana titik, tapi titike manggon gondi ngono iku. Nek wonge karo adame sifat wujud ya gak iso. Nah, nomor 5 hakiki yang asli, yang hakiki tidak bisa diapa-apakan, makanya dibakar nggak bisa. Ini pangeran yang asli, Tuhan yang asli. Kemudian apalagi dirusak nggak bisa. Apalagi kalau gitu disiram dengan air nggak bisa. Ini kalau Tuhan yang asli. Kalau Tuhan yang palsu bisa diapa-apakan karena itu bukan Tuhan, melainkan adalah al-kaun. Al-kaun itu barang selain zat. Selain zat bisa al-kaun, kholik, atau khawadis, atau mungkin. Itu namanya barang selain zat. Kalau zat Allah tidak bisa diapa-apakan. Insya Allah jenengan sesuai dengan perjalanan ngaji tauhid sampai pada halaman 11 ini, walaupun ngajinya awal, insya Allah dikit-dikit punya gambaran kok. Oh iya, berarti Tuhan yang asli itu tidak bisa dibakar. Jadi siram banyu, nggak bisa nih, nggak bisa. Terus diapakan lagi? Wah enaknya digeraji aja. Oh nggak bisa. Kalau masuk Opik tadi apa? Dipilok. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya enak diapakan Bu? Yang asli maksudnya. Ya nggak bisa diapa-apakan ya. Punya Tuhan yang tidak bisa diapa-apakan gitu loh. Kesandung gak kroso. Ojek nemene sirek terangan iki. Sandung gak kroso. Ngalor ngidul tola-tole kiwa tengen. Mbak dekir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya gak kebentuk kok sirahe. Ya sampean nggo sandal kebentuk, aduh bendone. Ya. Iku tandane ado. Nek ambek Allah itu gak ngarep kebentuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku penerapan. Gak bisa. Itu adalah keterangan yang nomor 5. Untuk rangkuman dari awal, wujud qadimah itu adalah sifat salbiyah, termasuk nomor 2. Kemudian yang wujud hadisah itu adalah mokhal dari sifat kidam. Kemudian dihni itu adalah bakas selain Allah itu yang gaib, kita harus percaya saja walaupun gak pernah berjumpa. Tapi kepada Allah harus berjumpa. Kemudian yang nomor 4, majazi. Wujud yang selain yang sebenarnya itu adalah bayang-bayang semuanya. Wajar kalau memang adalah rusak. Yang nomor 5, wujud hakiki, yaitu wujud yang asli, Tuhan yang asli. Orang kalau nggak ngaji tauhid, ya punya Tuhan. Sayang bukan asli, tapi palsu. Demikian Bapak Ibu tentang nomor 1 sampai 5, wujud atau bab wujud.